Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita mereview film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan mereview film yang berjudul Deja Vu. Menceritakan seorang pria dari unit kepolisian yang ingin mengungkap peristiwa pengumuman di kapal feri yang memakan banyak sekali korban jiwa. Saking sulitnya mengungkap pelaku pengumuman itu, sang pemeran utama sampai dibantu banyak pihak. Bahkan, dia harus melihat ke masa lalu agar pelaku yang dicari bisa tertangkap. Bukan itu saja, di film ini kita akan diajak melihat masa kini berserta masa lalu. Film ini keren banget dan rekomen banget buat kalian tonton. Nah, jika kalian penasaran bagaimana isi filmnya, yuk langsung saja simak pembahasan filmnya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita akan diperlihatkan hari kelulusan para calon prajurit angkatan laut. Mereka bersuka cita, berbahagia merayakan kelulusan mereka di atas kapal feri yang akan berlayar. Di saat mereka sedang berbahagia dan merayakan kelulusan mereka, tiba-tiba scene berganti ke bagian parkiran mobil. Di sana ada satu mobil yang radionya masih menyala, yang terdengar oleh salah satu panitia. Panitia itu pun mengecek mobil tersebut. Namun tiba-tiba mobil itu meledak yang menyebabkan ledakan besar sampai kapal feri yang mengangkutnya hancur. Para calon angkatan laut yang merayakan lulusan mereka pun terkena insiden tersebut. Atas insiden tersebut, banyak korban berjatuhan, dari yang tua, muda, hingga anak-anak. Kemudian sang pemeran utama pun muncul yang bernama Doc Harlin, seorang pria dari salah satu unit kepolisian. Dia melihat banyak mayat yang diangkat dari sungai, dan dia pun langsung mengecek seluruh TKP. Karena dia sudah berpengalaman soal teroris dan pembunuhan, dia dengan cepat menemukan salah satu bukti berupa serpihan penutup kabel penghubung bom dari tempat insiden tersebut, serta menyuruh rekannya memeriksa keadaan lalu lintas di atas jembatan yang dilalui kapal feri sebelum insiden terjadi. Lalu dia pun langsung melaporkan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti yang ditemukan ke pihak yang bertanggung jawab. Setelah itu dia kembali ke kantornya untuk melihat rekaman lalu lintas yang dia minta kepada rekannya. Di dalam rekaman tersebut, ada pria mengendarai sepeda motor yang berhenti sejenak di atas jembatan sebelum insiden pengumuman feri terjadi. Nah, dari sini udah mulai terlihat siapa pelaku pengumumannya sob. Lalu rekannya memberitahu kalau ada wanita yang menghubunginya dan menanyakan dirinya. Namun tiba-tiba dia diberitahu oleh rekannya satu lagi kalau ada penemuan mayat perempuan yang ditemukan dekat dengan TKP pengeboman terjadi. Scene pun berganti ke konferensi pers yang membahas soal insiden pengeboman yang terjadi di kapal feri dan pihak kepolisian serta FBI akan berusaha mengungkap siapa pelakunya. Kemudian scene berganti ke Doc yang melihat TKP. Tim SAR dan pihak kepolisian masih mencari para korban yang tenggelam di laut. Lalu scene berganti lagi saat Doc dalam perjalanan pulang. Dia terlihat menelpon sheriff yang menemukan mayat seorang wanita di dekat tempat insiden pengeboman feri terjadi. Tapi anehnya, sheriff mengatakan kalau mayat wanita ini ditemukan sebelum insiden pengeboman terjadi. Karena penasaran, Doc pun langsung menuju lab tempat mayat wanita tersebut akan diotopsi. Terlihat banyak luka bakar serta jari tangannya yang putus. Setelah itu Doc mengambil foto wajahnya, lalu rekannya memberitahu identitas mayat wanita tersebut. Mayat wanita itu bernama Claire Kuchiver. Lalu Doc pergi ke alamat rumah orang tua wanita tersebut. Doc langsung menanyakan tentang Claire dan memberitahu kepada ayahnya kalau anaknya telah tiada. Kemudian Doc meminta kunci rumah Claire. Ayahnya sempat memberitahu kalau malam sebelum dia menghilang, Claire pergi kencan dengan seseorang. Sepertinya ada kejanggalan di sini. Sesampai di rumah Claire, Doc langsung memeriksa seluruh ruangan, serta dia mengecek riwayat panggilan telepon yang diterima oleh Claire. Dia pun kaget, ternyata dia juga pernah menelpon wanita itu.
Setelah itu, Shin berganti ke Doc melaporkan berkas-berkas Claire ke pihak FBI, dan dia menjelaskan bahwa wanita itu diculik saat malam hari sebelum peristiwa pemboman di feri terjadi, serta mobil milik Claire hilang. Mungkin dipakai oleh pelaku untuk membunyikan bom di dalam mobil dan menaruhnya di kapal feri. Saat Doc pergi, dia melihat mobil rekan sekaligus sahabatnya terparkir di sana. Dia pun bertanya di mana sahabatnya yang bernama Larry. Namun pihak FBI mengatakan bahwa itu mobil milik para korban insiden pengeboman feri. Jadi bisa dibilang sahabatnya telah tewas. Doc pun terdiam lalu pergi. Scene pun berganti saat Doc lagi galau mikirin sahabatnya. Tiba-tiba dia disamperin oleh salah satu agen FBI yang menawari dirinya untuk masuk ke sebuah tim khusus yang baru dibentuk. Karena Doc ingin mengungkap kematian sahabatnya, maka dia pun menyetujui untuk bergabung. Kemudian Doc dibawa ke markas agen FBI itu. Saat di sana, Doc langsung disuguhkan layar monitor besar seperti layar tancap yang merekam kejadian 4 hari yang lalu, tepatnya hari di mana insiden pengeboman kapal feri belum terjadi. Doc di sini masih bingung dengan alat yang mereka gunakan. Alat apa ini? Bagaimana sebuah rekaman bisa mengambil berbagai sudut pandang dan ada suara jelas yang terdengar. Namun di saat Doc meminta tampilan dipercepat, para agen FBI bilang itu tidak bisa. Hal itu pun membuat Doc bertanya-tanya kenapa. Pihak FBI menjelaskan kalau mereka hanya bisa mengatur satu waktu di satu kali tampilan. Jadi tampilan layar hanya menampilkan masa lalu yang berjalan lurus seperti kenyataan, detik demi detik, tidak bisa diulang kembali atau dipercepat. Tapi poin plusnya, tampilan ini bisa melihat pandangan dari semua sudut, sekaligus dapat sambil direkam. Agen FBI pun bertanya kepada Doc, mau lihat tampilan 4 hari yang lalu dari mana? Dan Doc menjawab dari rumah Claire Kuchiver. Tampilan pun mengarah ke rumah Claire. Di tampilan itu, Claire masih hidup. Setelah melihat Claire yang masih hidup, Doc jadi terpesona dengan kecantikannya. Tapi tiba-tiba Doc mendapat telepon dari rekannya yang sedang memeriksa rumah Claire. Rekannya menjelaskan banyak ditemukan sidik jari milik Doc. Hal itu membuat Doc bingung. Lalu Doc meminta tampilan tetap tertuju kepada Claire sampai di malam kejadian sebelum insiden pengeboman feri terjadi. Tapi saat tampilan menunjukkan Claire mau mandi, tiba-tiba Claire di tampilan merespon seperti ada seseorang yang berada di rumahnya. Namun saat dicek tidak ada orang. Doc pun bertanya apakah dia bisa merespon kita. Agen FBI pun menjawab tidak. Namun Doc tidak yakin dan Doc mulai curiga dengan tampilan yang seperti rekaman masa lalu ini. Kemudian scene berganti ke hari pemakaman Claire diadakan. Ternyata sang pelaku yang membunuh Claire turut hadir di pemakaman itu, namun hanya sebentar. Setelah itu Doc dan timnya kembali bekerja. Sekarang layar menampilkan Claire yang sedang berada di restoran bersama dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengajaknya ketemuan. Doc dan timnya langsung gercep merekam panggilan tersebut dan melacak keberadaan orang yang menelpon Claire. Setelah mendapat lokasi orang tersebut, mereka mengecek tas yang dibawa oleh laki-laki itu dan mencocokkannya dengan semua tas yang ada di kota tersebut sebelum hari ledakan feri terjadi. Akhirnya ketemu. Ternyata itu tas yang digunakan oleh pelaku pengeboman di kapal feri, sekaligus orang yang membunuh Claire. Namun sayangnya wajah dari sang pelaku belum terlihat dengan jelas. Scene berganti ke Doc yang masih memperhatikan Claire di layar tampilan. Namun Doc tiba-tiba mengarahkan senter laser dan anehnya Claire yang ada di masa lalu bisa melihat senter laser tersebut. Tiba-tiba listrik langsung padam dan semua sistem error. Namun dengan cepat kembali normal. Kemudian Doc bertanya kepada para agen FBI, kenapa Claire yang ada di masa lalu bisa merespons senter laser yang ditembakkan. Dia juga bertanya, apakah Claire yang di layar tampilan masih hidup atau sudah mati. Agen FBI mengatakan wanita itu masih hidup, dan mereka menjelaskan bahwa mereka awalnya ingin meningkatkan sensitivitas dari optik teleskop, tapi mereka malah mendapatkan temuan baru. Ya, pokoknya mereka ini telah menemukan sebuah alat yang dapat melihat serta menembus masa lalu. Bahkan dapat mengirim sebuah benda atau makhluk hidup ke masa lalu. Gila, keren banget alatnya.
Doc pun meminta kepada mereka, kenapa tidak mengirim catatan untuk memberitahu Doc di masa lalu sebelum insiden pengeboman itu terjadi. Awalnya ditolak karena mereka belum pernah mencobanya. Namun Doc tetap memaksa agar mencobanya. Kirim catatan itu ke meja kerjanya di masa lalu agar dirinya dapat membacanya. Akhirnya para FBI itu setuju untuk mencoba mengirim catatan ke masa lalu. Tampilan pun memperlihatkan Doc beserta rekan sekaligus sahabatnya Larry di 3 hari yang lalu. Mereka terlihat sedang berdebat. Catatan yang akan dikirim mengarah ke meja kerja Doc yang lagi debat sama sahabatnya. Namun saat catatan itu berhasil sampai, Doc di masa lalu sudah keburu pergi duluan. Jadi yang membaca catatan itu adalah sahabatnya Doc yaitu Larry. Larry pun terlihat langsung bergerak sesuai petunjuk di catatan itu. Di sisi lain, Doc dan tim FBI mengubah tampilan ke dermaga, karena di waktu yang ditunjukkan sang pelaku sedang menuju ke dermaga. Tampilan pun diubah ke dermaga, tepatnya di kapal feri. Lalu pada akhirnya wajah pelaku jelas terlihat. Mereka langsung melacak wajah sang pelaku. Namun di tampilan terlihat Larry menyusul ke dermaga. Saat pelaku masuk ke dalam mobil, Larry mencoba menangkapnya. Akan tetapi Larry malah ditembak dan dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian pelaku membawa mobil keluar jangkauan dari signal tampilan. Untuk tetap menjangkaunya, harus ada relawan yang membawa teropong. Karena orang yang biasa bertugas menggunakan teropong sedang sibuk, Doc mau menjadi relawan untuk menggunakan teropong agar signal tampilan tetap terjaga. Doc pun langsung pergi ke arah timur dan dengan cepat menggunakan teropongnya. Tapi dia kaget karena pandangannya jadi ke masa lalu semua. Dia pun langsung mengakali teropongnya agar sebelah terlihat ke masa lalu dan sebelah lagi melihat masa kini. Akhirnya mobil yang digunakan pelaku terlihat di signal. Doc dengan cepat mengejarnya. Stay with him. Send paramedics to the Crescent. Dog, you gotta stay with him. You're gonna lose him again. Doc sempat terlihat depan-depanan dengan sang pelaku, tapi sayangnya mobil yang dikendarai Doc ditabrak oleh kontainer yang menyebabkan kamera di teropong menjadi error. Tapi tim yang di markas masih tetap bisa melihat tampilan. Ternyata si pelaku pergi ke arah rawa. Doc langsung bergegas mengejarnya. Setelah berhasil mengejar si pelaku ke tempat persembunyiannya, Doc berkeliling di lokasi itu. Karena Doc melihat masa kini, Doc hanya melihat gedung yang sudah hancur dan sudah tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia di sana. Di sisi lain, tim FBI yang di markas sedang melihat tampilan masa lalu. Mereka melihat Larry, sahabatnya Doc, diseret ke bagian belakang gedung. Lalu tubuhnya disiram bensin, kemudian dibakar hidup-hidup. Para agen FBI yang melihat kejadian itu menjadi sedih atas kematian Larry. Doc langsung menelpon tim kepolisian lain untuk memeriksa lokasi tersebut. Kesatuan kepolisian pun dengan gercep memeriksa lokasi tersebut. Akan tetapi dari kejadian itu Doc mendapat titik terang bahwa sang pelaku mendapat mobil yang akan diisi bom dan akan dibawa ke dalam kapal feri. Di sisi lain di markas alat pendeteksi wajah telah menemukan kecocokan wajah sang pelaku. Nama pelaku teroris itu adalah Carol Orsdad beserta alamat tinggalnya. Polisi pun langsung mengirim pasukan ke tempat persembunyiannya. Dan akhirnya sang teroris tertangkap. Kemudian scene berganti ke Doc yang menginterogasi sang pelaku. Doc bertanya apakah dia melakukan pengeboman karena frustasi sebab sudah beberapa kali mendaftar menjadi angkatan laut, namun selalu ditolak. Ternyata dia selalu ditolak karena keadaan emosionalnya yang tidak stabil. Lalu Doc bertanya tentang Claire. Pelaku mengatakan dia butuh mobil dan akan membuat Claire terlihat seperti korban feri lainnya. Saat mendengarnya, Doc ingin menghajarnya, apalagi saat dia dengan mudahnya mengatakan bahwa dia tidak bersalah saat membunuh Larry, sahabatnya Doc. Setelah selesai menginterogasi, Doc pergi menemui agen FBI dan bertanya apa tugas selanjutnya. Tapi pihak FBI malah memberhentikan Doc karena sang pelaku utama beserta barang bukti sudah ditemukan. Sang pelaku memang telah tertangkap, tetapi Doc masih tidak puas. Di hatinya masih ada yang mengganjal.
Dia merasa seperti ingin menyelamatkan Claire, padahal Claire telah tewas terbunuh. Kemudian Doc kembali ke rumah Claire dan melihat barang-barang Claire. Di sini Doc seperti ingin pergi ke masa lalu, dan dia menjadi bersemangat untuk menyelamatkan Claire. Dia pun menelpon salah satu agen FBI, serta meminta bantuan agar dirinya dapat kembali ke 2 hari sebelumnya. Agen FBI itu mau membantunya. Doc langsung dikirim menggunakan alat seperti mesin waktu ke 2 hari sebelumnya. Di masa itu, Doc mendarat di ruang operasi rumah sakit, dan dokter langsung berusaha membangunkannya. Setelah Doc sadar, dia langsung pergi keluar dan langsung membegal mobil ambulans. Kemudian Doc langsung menuju rawa, karena di hari itu Claire sudah diculik oleh sang pelaku pengeboman. Sayangnya Doc tertembak, tapi Doc berhasil menyelamatkan Claire. Claire yang belum kenal dengan Doc bertanya-tanya dia siapa. Doc menjelaskan identitasnya yang seorang agen ATV. Doc mengantar Claire ke rumahnya, sekalian Doc membersihkan luka tembak yang dia dapat. Karena Claire baru bertemu dengan Doc, dia mengira Doc adalah orang yang menculiknya. Dia langsung menodongkan pistol ke arah Doc, serta menyuruh Doc tiarap. Lalu Claire menelpon kantor ATV. Apakah benar di sana ada agen yang bernama Doc Harlin, serta dia meminta ciri-cirinya. Rekan Doc di masa itu pun menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh Doc, yang membuat Claire percaya. Claire kemudian membantu Doc membersihkan lukanya. Akan tetapi Doc merasa belum mengubah apapun. Lalu Doc langsung mengajak Claire ke dermaga sebelum kapal feri berangkat. Scene berganti ke kapal feri yang akan mengangkut penumpang para calon prajurit angkatan laut seperti di awal film. Semua scene sama karena ini memperlihatkan masa lalu sebelum ledakan feri terjadi. Doc sudah sampai di sana bersama dengan Claire, tapi ternyata mobil Claire yang membawa bom sudah terparkir di dalam feri. Lalu sang pelaku terlihat. Dia sedang berjalan keluar dari feri menuju parkiran motor. Namun saat di parkiran, si pelaku melihat truk miliknya terparkir di sana. Jadi dia balik lagi ke dalam feri untuk memastikan semua berjalan sesuai rencananya. Di sisi lain, Doc berhasil masuk ke parkiran, tapi sayangnya dia dihentikan oleh pihak keamanan di sana. Jadi dia mencari jalan memutar. Di sisi lain, Claire yang ingin membantu Doc langsung menyusul naik ke atas feri. Namun sayangnya, Claire ketahuan oleh si pelaku dan dia pun disekap di dalam mobil yang ada bomnya. Kemudian ada petugas keamanan yang menemukan si pelaku, tapi si pelaku menembaki mereka. Suara tembakan menggema yang menarik perhatian penumpang kapal. Doc yang ada di sana juga langsung ingin menyerang pelaku, tapi Doc terpojok lalu dia mencoba berkomunikasi dengannya. Namun si pelaku tidak peduli, lalu saat ingin menembak Doc, Claire yang ada di dalam mobil langsung menyalakan mobil dan menabrak sang pelaku. Kemudian Doc menembak kepalanya hingga si pelaku tewas. Lalu Doc berusaha meloloskan mobil yang berisi bom dari feri, agar bom itu meledak di laut. Di saat mobilnya sudah masuk ke dalam laut, Doc dan Claire berusaha menyelamatkan diri. Claire lebih dulu berhasil lolos dan naik ke permukaan. Namun sayangnya Doc tersangkut yang pada akhirnya bom meledak beserta Doc yang ada di sana. Claire yang melihatnya sangat sedih. Kapal feri beserta penumpangnya berhasil diselamatkan. Claire juga selamat dan Doc berhasil mengubah masa depan. Di saat Claire lagi galau, tiba-tiba datang Doc dari masa depan yang membuat Claire kaget. Mereka sempat mengobrol lalu Doc mengajak Claire pergi. Kemudian film pun selesai. Film ini membingungkan karena kita pasti bertanya-tanya bagaimana nasib Doc. Apakah dia berhasil mengubah masa depan? Apakah butuh pengorbanan untuk mengubah serpian-serpian kejadian di masa lalu? Entahlah, teori ini masih belum terpecahkan. Film ini seperti mengajari kita kalau masa depan bisa diubah dengan tindakan kita sendiri, bukan orang lain. Hargai waktu yang kita punya sekarang, karena apa yang kita kerjakan sekarang akan menentukan nasib kita di masa depan.
Dan jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga perlu melakukan pengorbanan. Entah pengorbanan itu berat atau ringan. Mungkin di antara kita ingin pergi ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi agar di masa sekarang kita jadi lebih baik. Namun sebenarnya itu belum tentu sesuai ekspektasi kita. Semua hal akan berjalan semestinya, hanya alurnya saja yang berbeda. Atau mungkin bisa berubah, namun kita akan kehilangan sesuatu. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah, mungkin itu rencana Tuhan agar kita dapat belajar sekaligus menambah pengalaman untuk kita ke depannya. Tiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi jangan pernah menyesalinya. Cukup jadikan pelajaran saja. Hargai waktu yang kita punya sekarang karena setiap detik-detik kehidupan kita sangatlah berharga. Oke sobat, terima kasih sudah menonton pembahasan film dari Nostalgia Film. Aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya, dan semoga kalian menyukainya. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Thanks for watching and see you.